Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Dalam hidupku ku diselamatkan, harap pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan kekal, harap pada tangan yang kekal. Ini Efrata Devotion. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada yang sedang khawatir hari ini ya. Khawatir itu ada positifnya juga loh, buat kita bisa hati-hati dan waspada. Ya kan? Kalau Maria Teguh katakan khawatir yang positif adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita perlu khawatir? Kalau anak-anak kita bermain di tengah jalan begitu kan, kita perlu khawatir kalau kita berteduh di bawah pohon durian. Kacau Bapak Ibu Saudara kalau kita sama sekali tidak khawatir dan tidak waspada, tiba-tiba durian jatuh di atas kepala kita. Sulit berkata-kata lah, ya kan? Tapi khawatir yang negatif bahkan sering menguasai kita anak-anak Tuhan. Khawatir itu cenderung pikiran kita terbagi. Makanya Yakobus 1 ayat 8 katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yesus katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir membuat kita galau dan sulit mencapai perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saat ini kekhawatiran melanda banyak orang. Macam-macam hal yang dikhawatirkan ya, ekonomi keluarga, studi, pasangan hidup, atau masa depan. Apalagi situasi yang sepertinya tidak memberikan perubahan dalam hidup ini. Sebenarnya perasaan khawatir itu muncul bukan akibat besar kecilnya masalah loh, atau tantangan kita yang dihadapi, melainkan ketika orang cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kekhawatiran itu sendiri merupakan kegagalan seseorang dalam menghadapi tantangan sebelum melakukan peperangan. Rasa khawatir ini ya tidak hanya dialami orang dunia saja ya. Orang Kristen pun mengalami hal yang sama. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan menjamin masa depan kita anak-anaknya yang senantiasa bersandar dan berharap kepada Dia. Jangan mau kalah karena perasaan khawatir yang berlebihan. Berharap saja ya, berharap saja. Yesus katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saat ini kalau sedang susah, berharap saja kepada Tuhan, karena kesusahan hari ini ya, itu untuk hari ini saja, besok beda lagi. Berharap saja, berharap saja. Kalau hari ini kita bisa lalui bersama Tuhan, besok pasti bisa. Pilih mana? Khawatir atau berharap? Berharap saja, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan menaruh harapan pada kekuatan sendiri. Berharap saja kepada Tuhan. Yuk kita puji Tuhan lagi. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, imanku menang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan kekal. Harap pada tangan yang kekal. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami tahu kesusahan sering melanda kami, kekhawatiran sering melanda kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami khawatir, kami bisa terpuruk, kami tidak bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hari ini mau berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Kami percaya kami diberkati kalau kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya pada Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pilih khawatir atau berharap? Berharap saja, pasti diberkati.